Halo semua, kami dari kelompok 4 kelas 4C, mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pedoman dalam manajemen pelayanan kesehatan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tahapan penyusunan pedoman pelayanan kesehatan. Tahapan penyusunan pedoman ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi topik. Topik tersebut dapat berupa penyakit seperti infeksi saluran kemih, penyakit jantung koroner, ataupun prosedur seperti histerektomi, resusitasi bayi baru lahir, dan lain-lain. Kemudian tahap yang kedua adalah penyempitan atau penyederhanaan lingkup topik, antara lain untuk lebih mengarahkan tujuan penggunaan pedoman ini nantinya. Melalui tahap ini diharapkan kondisi medis yang akan ditata menjadi lebih jelas dan terarah. Tahap yang ketiga adalah formulasi pertanyaan menyangkut diagnosis, terapi maupun pemeriksaan lainnya. Kemudian tahap yang keempat adalah penetapan sumber data yang akan dijadikan referensi. Lalu tahap kelima, penelusuran literatur. Lalu tahap keenam adalah telaah kritis dari informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah analisis semua bahan setelah selesai ditelaah, pembuatan neraca hasil penelitian, serta mengelompokkan bobot hasil penelitian sesuai kesepakatan. Lalu lanjut ke tahap 8, yaitu penyusunan rekomendasi dan algoritma dengan gradasi yang sesuai dengan pelaksanaannya. Lalu lanjut ke tahap 9, yaitu diseminasi dan implementasi. Langkah-langkah di atas dapat ditempuh dalam waktu yang berbeda-beda, tergantung besarnya topik dan bukti yang tersedia. Selanjutnya, ada tahapan manajemen pelayanan kesehatan yang pertama, yaitu adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan melakukan beberapa hal meliputi berikut ini. Yang pertama, melakukan penyesuaian target kegiatan yang telah disusun, kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, dan kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam metode yang berbeda atau ditunda waktunya. Lalu yang kedua, yaitu mencari akar penyebab masalah tidak tercapainya indikator program selain diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 dan merencanakan upaya inovasi yang akan dilakukan bila masa pandemi COVID-19 telah berakhir guna perbaikan pencapaian kinerja. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan revisi sesuai kebutuhan pandemi COVID-19, mengacu pada pedoman yang berlaku melalui pembinaan dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah kabupaten atau kota. Lalu yang keempat ada puskesmas menentukan target sasaran kasus terkait COVID-19 dengan angka prevalensi Dinas Kesehatan daerah kabupaten atau kota guna memperkirakan kebutuhan logistik seperti APD, BMHP untuk pengambilan spesimen, research dan pelaksanaan rapid test. Lalu yang terakhir ada puskesmas menentukan populasi rentan, yaitu lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir untuk menjadi suspek pemeriksaan. Baik, selanjutnya yang kedua ada penggerakan dan pelaksanaan atau P2. P2 diwujudkan dalam 5 bentuk. Yang pertama melalui forum khusus Lokakarya Mini Bulanan dan Lokakarya Mini Triwulan. Yang kedua, Lokakarya Bulanan membahas bersama berbagai pedoman terkait pelayanan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, Lokakarya Triwulanan menjadi forum untuk menyampaikan informasi tentang mekanisme pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19, hasil pemetaan wilayah COVID-19, dan peran lintas sektor pada saat pandemi. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan yaitu pemantauan orang dengan riwayat perjalanan dari daerah zona merah, pemantauan harian OTG, ODP, dan PDP ringan, serta tracing kasus positif dilakukan bersama lintas sektor. Yang terakhir, mengembangkan sistem pelaporan untuk memantau orang dengan riwayat perjalanan wilayah transmisi lokal. Baik, selanjutnya ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian kerja atau P3. Yang pertama, ada tetap melakukan pemantauan terkait target-target prioritas terhadap pembangunan kesehatan di tingkat kabupaten dan kota. Yang kedua, ada menetapkan target indikator keberhasilan penanganan COVID-19 di wilayah kerjanya untuk dinilai tiap bulannya.
Contohnya, penilaian persentase OGD dan penilaian persentase PDP di wilayah kerjanya, serta melakukan pemantauan harian sebesar 100% untuk orang yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembiayaan. Jadi, pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 bersumber dari yang pertama, dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, lalu dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dan yang terakhir dari sumber lainnya yang sah dengan penggunaannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 di Puskesmas. Yang pertama itu mengacu pada Sistem Informasi Puskesmas atau yang biasa disebut SIP. Lalu yang kedua, mengacu pada format yang ada pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus COVID-19. Dan yang terakhir, ialah format pada revisi kelima, di mana format tersebut telah ditentukan oleh pemerintah melalui sistem yang telah digunakan di Gugus Tugas Nasional Khusus untuk Pelaporan COVID-19. Selanjutnya, bentuk pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas, baik bentuk kasus OTG, ODP, PDP, serta konfirmasi. Yang pertama ada dalam bentuk segi jumlah, maupun jika diuraikan dapat menggunakan kondisi biologis seperti jenis kelamin dan kelompok umur. Lalu ada jenis psikologi sosial juga yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun budaya. Hal ini akan terus direkapitulasi dan dipantau perkembangannya dari hari ke hari. Sekarang kita akan membahas manajemen sumber daya sebagai bagian dari manajemen Puskesmas. Manajemen sumber daya meliputi beberapa hal, antara lain 1. Kepala Puskesmas dapat meninjau ulang pembagian tugas sumber daya manusia atau SDM atau juga petugas Puskesmas. Antara lain dengan mempertimbangkan resiko tertularnya COVID-19 seperti keberadaan penyakit komorbid, usia petugas, dan lain sebagainya. 2. Puskesmas diharapkan melakukan peningkatan kapasitas internal atau juga peningkatan SDM atau sumber daya manusia. Misalnya terkait situasi ini, termasuk cara penularan COVID-19, tentang perubahan alur pelayanan, physical distancing, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, bagi seluruh staf Puskesmas, serta alih keterampilan, cara rapid test, serta pengambilan sampel swab nasofaring bagi tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah melakukan monitoring atau audit internal untuk menilai kesesuaian atau ketaatan pelaksanaan prinsip PPI, termasuk di dalamnya adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, jika terdapat petugas yang terkontak menjadi OTG, ODP, PDP, atau kasus konfirmasi COVID-19, Kepala Puskesmas segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah kabupaten atau kota untuk mengambil langkah-langkah antisipasi agar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas tersebut tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.